kepada guru mursyid, para kiai, para satya, para hujaj, ikhwan dan akhwat semuanya, juga ikhwan yang sedang melakukan perjalanan ziarah, kita doakan senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan Muharram. Di bulan Muharram itu Hadratus Syekh di awal tahun membimbingkan kepada kita secara ilmiah dan amaliyah di dalam Fadailus Syuhur, huruf mim yang pertama daripada bulan Muharram dimaknai sebagai mujahadatun nafsi, mujahadatun nafas, mujahadah, kita berperang dengan nafsu kita sendiri, berupaya untuk senantiasa mengendalikan nafsu. Dari awal tahun kita sudah dibimbingkan mujahadah. Tidak dibimbingkan berleha-leha, tetapi dari awal tahun kita dibimbingkan untuk mujahadah. Inilah supaya man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ada makna filosofis, yaitu siapa yang baik awalnya, bersinar, terang benderang, permulaan suluknya dalam hal ini dalam hitungan tahun tentu diawali dengan hari pertama, bulan pertama dari 12 bulan yang akan datang. Jika kita diberikan umur yang panjang, kita sudah mujahadah, sudah berjuang, tidak berleha-leha. Supaya itu tadi, jika di awalnya sudah baik, maka akhirnya juga akan baik. Hasil akhir adalah bagaimana awal yang kita mulai ini. Tidak akan ada akhir yang baik tanpa awal yang baik. Nah, inilah bimbingan dari guru mursyid. Mujahadatun nafas. Untuk kita supaya mujahadah melawan nafsu kita. Mengendalikan nafsu kita. Yang dikatakan oleh ulama, nafsu itu asyaddu min sab'ina syaitanan. Atau yang semaknanya. Nafsu yang ada dalam diri kita itu lebih berbahaya dibandingkan 70 setan. Kenapa? Karena setan itu berada di luar diri kita. Karena setan itu inna kaida syaitani kana do'ifa. Allah katakan seperti itu. Bahwasanya tipu daya setan itu lemah jika kita berlindung kepada Allah. Dikatakan min syarril waswasil khannas. Setan itu akan kabur jika kita menyebut asma Allah. Tetapi nafsu kita tidak akan kabur meskipun dibacakan ayat kursi dan lain sebagainya. Karena memang ia berada di dalam diri kita. Nah, ada aduwika nafsuka lati baina jambaik. Itulah sosok musuh yang potensinya paling besar untuk menjatuhkan diri kita. Jika kita ingin tahu siapa orang yang sangat berpotensi untuk mencelakakan diri kita di dunia dan di akhirat, berkacalah kita. Di cermin itu kita akan melihat sosok makhluk yang paling besar berpotensi untuk mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Itulah nafsu kita yang ada di dalam diri kita. Sehingga bimbingan Hadratus Syekh luar biasa. Terkait nafsu itu dengan zikir dan lain sebagainya, ditambah dengan doa-doa di tahun ini khususnya, beberapa tahun belakangan ini, kita dibimbingkan doa untuk perlindungan terhadap diri dari keburukan diri kita. Setelah maghrib dan subuh kita dibimbingkan Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Sebelum kita meminta perlindungan kepada
Kepada apa dan kepada siapa? Yang pertama kita minta dibimbingkan oleh guru min syarri nafsi, dari keburukan diriku. Baru wa min syarri kulli dabatin, dari keburukan yang lain. Karena tadi kejahatan, keburukan orang lain, makhluk yang lain di luar diri kita, nah, itu berada di luar dari diri kita. Sedangkan nafsu kita ada menyelinap senantiasa bersama kita di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Nafsu itu tidak pernah meninggalkan diri kita. Tetapi tadi kita diajarkan bukan untuk membunuh nafsu, tetapi diajarkan untuk mengendalikan nafsu. Mujahadatun nafs. Nah, di antara nafsu itu, Hadratus Syekh menyebutkan berbagai macam tingkatan nafsu yang kita sudah familiar dengan istilah-istilah itu. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhimah atau mulhamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah, ada mardiyah, ada kamilah, dan seterusnya. Nah, nafsu amarah itu di antara beberapa keterangan mengenai nafsu amarah itu bisa kita dapati di antaranya di dalam qasidah yang masyhur, qasidah burdah karangan Imam Al-Busairi. Kata Imam Al-Busairi ketika bicara mengenai nafsu amarah di dalam burdahnya itu, di pasal kedua setelah muqaddimah, Imam Al-Busairi di dalam burdahnya menyinggung masalah nafsu. Kata Imam Al-Busairi, jadi ada Imam Qushairi dengan Qaf dan Shin besar, ada Imam Busairi dengan Ba dan Sad. Kata Imam Busairi, fa inna ammarati bisu'i mata'adat min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Kata Imam Abu Busairi, fa inna ammarati bisu, sesungguhnya nafsu amarahku, ia tidak menisbatkan kepada orang lain, tetapi menisbatkan kepada dirinya. Tetapi sesungguhnya memberikan pelajaran mengenai ciri-ciri nafsu amarah. Salah satunya katanya, fa inna ammarati bisu'i mata'adzat. Nafsu amarahku itu sebagaimana Allah katakan, inna nafsala ammaratum bisu. Manusia kita sebelum mendapat bimbingan guru mursyid, semua orang yang hidup di alam dunia ini memiliki potensi nafsu amarah ini, yaitu kecenderungan diri kita, kecenderungan nafsu kita, kecenderungan jiwa kita untuk senantiasa melakukan suatu hal yang melanggar perintah Allah, untuk senantiasa mengerjakan segala macam kenikmatan meskipun itu melanggar perintah Allah. Fa inna ammarati bisu'i, nafsu amarah, mata azat. Orang yang nafsunya amarah, baik apa kita sebelum bertemu guru mursyid atau barangkali murid yang sudah bertemu guru tetapi ia enggan suhbah dengan gurunya, enggan berkumpul dengan sesama murid yang lain, tidak mau menemui sesama murid, bahkan tidak mau bertemu dengan guru. Tidak ada keinginan di dalam dirinya untuk senantiasa suhbah, mengambil istifadah, mengambil faidah, mengambil pelajaran dari guru mursyidnya. Sebagaimana kata pengersa, man talabal maula, siapa yang ingin usul kepada Allah, fayatruku suhbatal masyayikh, suhbatal fuqara, tetapi dia tidak mau bergaul, bergabung, berkumpul bersama dengan para fuqara, dengan guru mursyid dan ikhwan-ikhwan yang lain. Fayatruku fayakunu dzalika sababan lirujuhi ilal maqamil umumiyah.
Maka hal itu menyebabkan dia kembali turun kepada makom yang umum. Baik itu dzikirnya ditinggalkan, ataupun yang tadinya nafsunya sudah dibimbing oleh guru mursyid, katakanlah belum menjadi orang baik, tetapi paling tidak nafsunya sudah lawamah. Ia sudah berpikir, mengapa saya senantiasa seperti ini. Nah, jika ia meninggalkan suhbah dengan guru mursyidnya, turun lagi bisa jadi menjadi nafsu amarah kembali. Nah, kata Imam Al-Busairi, nafsu amarah itu mata'awad. Di antara ciri nafsu amarah itu enggan, sulit, susah. Nah, kalau meminjam istilah Kiai Wahyu, angel ya, menerima nasihat. Sulit, mata'awad, tidak mau menerima nasihat, jangankan dari orang lain, bahkan dari dirinya sendiri. Karena kan kalbu itu hati nurani manusia yang terdalam, itu sesungguhnya ruh itu menghendaki kebaikan. Senantiasa ruh itu Allah ciptakan jika perut itu ingin senantiasa dikenyangkan dengan makanan dan minuman, mata ingin selalu istilahnya dipuaskan dengan istirahat badan dan lain sebagainya, tetapi kepuasan ruhani adalah ibadah kepada Allah. Maka ketika seorang manusia melakukan maksiat kepada Allah, sesungguhnya di dalam hati nuraninya yang terdalam, ruhnya itu tersiksa, Pak. Tetapi jika amarah, ia tidak mendengarkan bisikan ruhnya itu. Ketika sudah naik menjadi lawamah, barulah bukan muncul, baru terdengar olehnya apa jeritan-jeritan ruhnya. Betapa ia tersiksa ketika bermaksiat kepada Allah. Nah, inilah nafsu amarah itu mata'awad min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Kata Ibnu Athaillah, jangankan nasihat dari orang lain, nasihat yang ada pada dirinya saja ia tidak mampu mendengar, tidak mampu melihatnya. Mana nasihat yang ada pada diri kita? Kata Ibnu Al-Busairi, min nadhiri syaibi wal harami. Ada dua kata Imam Al-Busairi. Yang pertama, nadhiri syaib, nasihat asyaib, uban, Pak, atau ibu, nasihat dari uban, wal harami, dan mm, renta, lemah. Yang dikatakan oleh Imam Al-Busairi di bait sebelumnya ini sebetulnya berkaitan masalah uban dan tua renta ini. Saya katakan inni tahamtu syaib inni tahamtu nasihat syaibi fi adali wa syaibu abadu fi nusi anituhami. Uban itu, Pak, memberikan nasihat yang tulus kepada manusia. Kalau nasihat dari orang lain seperti ini, saya berceramah dan sebagainya, kita tidak tahu isi hati orang yang sedang menasihati kita, Pak atau Ibu. Bisa jadi ia tidak tulus menasihati kita. Bisa jadi motifnya ingin viral, ingin dianggap menjadi penceramah yang ulung, atau bisa jadi karena memang motifnya hanya kesal kepada kita, melihat kelakuan kita, tidak benar-benar tulus menasehati. Tetapi uban itu, Pak, yang muncul, yang ada di kepala kita, yang di bait setelahnya, kata Imam Abu Sairi disebut sebagai doifin, tamu yang tidak diundang. Pernah gak kita mengundang uban datang ke kepala kita? Alamma birosi ghaira muhtashimi. Tamu yang ada di kepala yang tidak malu-malu. Kita cukur, uban itu keluar lagi. Itu kata Imam Al-Busairi sesungguhnya adalah penasehat. Sesungguhnya adalah peringatan nasihat dari diri kita, dari Allah yang ada pada diri kita. Orang yang nafsunya amarah, jangankan nasihat dari orang lain, nasihat yang ada pada dirinya saja dia tidak mendengar. Uban dan tua renta, lemah dulu ketika sedang
masih muda, kita bisa bepergian kemana saja, berjalan kaki kita dengan leluasa. Sekarang ketika sudah usia, mohon maaf, bangun dari sujud saja terasa berat. Itu adalah nasihat, kata Imam Al-Busairi. Itu adalah peringatan, tetapi jika nafsunya amarah, itu tidak terdengar, Pak. Tidak menyadari. Artinya apa nasihat dari uban dan dari tubuh yang semakin melemah? Engkau itu sudah berumur. Engkau itu sudah tua. Mohon maaf. Sebetulnya untuk siapa saja. Tetapi ini mubalaghah, lil mubalaghah. Artinya Allah itu cinta, senang pemuda yang bertaubat. Uh, uh, Dikatakan seperti apa para ulama. Pemuda yang maksiat itu buruk. Tetapi ada yang lebih buruk dari itu. Orang tua yang masih bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena semestinya di penghujung usia, di usianya yang sudah sekian itu, ya semakin dekat kepada Allah. Tetapi kenyataannya semakin jauh. Nah inilah kata Imam Al-Busairi, orang yang nafsunya amarah itu akan seperti itu. Nah kita beruntung dibimbing oleh guru mursyid. Binadhiri syabi wal harim. Jangan sampai seperti Manqobah yang bulan lalu ada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan meminta untuk dimasukkan ke pesantren karena sebab mendengar nasihat dari unta. Ini karena nafsunya itu bersih, Pak. Kita bisa ambil pelajaran walaupun makna itu ada beberapa makna ya, apakah untanya benar-benar berbicara atau tidak. Tetapi paling tidak di kisah itu bulan lalu kita mendengar, kita membaca Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nasihat unta saja didengarkan, Pak. Tapi orang yang nafsunya amarah, jangan sampai kita nasihat Tuan Syekh saja tidak kita dengarkan. Nah inilah jika orang nafsunya amarah, matta'adhat di antara cirinya dia adalah enggan, tidak mau menerima nasihat. Maka inilah kita senantiasa dibimbingkan oleh guru mursyid. Yang paling utama senantiasa kita paling minim setelah sholat 5 waktu senantiasa mendengarkan nasihat. Apa nasihatnya? Itulah la ilaha illallah. Itulah kita sedang menasihati diri kita sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk membiasakan nafsu, mendidik nafsu untuk mau menerima nasihat. Sehingga tadi nafsunya yang tadinya amarah dididik dengan la ilaha illallah ini senantiasa mengambil nasihat daripada la ilaha illallah, naik menjadi nafsu lawamah walaupun tadi belum baik tetapi mulai memikirkan keadaan dirinya. Bagaimana nanti saya di akhirat? Bagaimana jika saya melakukan dosa terus-menerus? Bagaimana jika saya goflah terus-menerus? Dan lain sebagainya. Ini adalah bimbingan guru mursyid yang mahal, yang tidak akan kita dapati pada guru yang lain, yaitu bimbingan untuk mujahadah, melawan, mengendalikan diri kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita doakan sekali lagi rombongan ziarah senantiasa diberikan keselamatan hingga pulang ke kediamannya masing-masing. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari guru mursyid kita, keluarga yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadanallahu alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.